Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Nah, di sini ada siaran pers penting. Jadi admin ulangi, ada siaran pers penting dari Badan Kepegawaian Negara. Jika teman-teman sebenarnya sudah mengetahui, silahkan di-share ke teman yang lain. Karena mungkin masih banyak teman-teman kita yang belum tahu. Nah, di video kali ini juga admin akan spill terkait formasi CPNS. Nah, formasi CPNS teman-teman ya. Nah, ada juga teman-teman kita yang bertanya terkait formasi CPNS ini. Oke teman-teman ya, jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Sebelum kita ke siaran pers, kita lihat dulu terkait update info teman-teman ya. Ini jumlah formasi CPNS pusat 2024 yang telah disetujui. Nah, di sini kita lihat dulu total bocoran formasi 59.565, total formasi CPNS pusat 130.414. Formasi CPNS pusat lainnya yang belum diketahui 70.849. Oke, kita lihat di bagian Kementerian Kesehatan 8.607 formasi, di mana itu dibuka untuk nakes, dokter spesialis, dokter gigi, dokter dan tenaga penunjang. Kemendikbud ada dosen dan lainnya. Nah, mudah-mudahan lainnya ini ada guru teman-teman ya. Nah, atau kita tunggu saja teman-teman ya, lebih tepatnya. Kemendikbud 15.462 formasi dosen dan lainnya. Kementerian Agama 20.772 formasi. Guru, dosen, penyuluh agama, penghulu, talenta digital dan lainnya. Nah, jadi untuk Kementerian Agama itu ada untuk guru teman-teman ya. Guru, dosen, penyuluh agama, penghulu, talenta digital dan lainnya. Kejaksaan RI 9.694 formasi. Jaksa Humas, Arsifaris, Penerjemah, Peranata Komputer, Nakes dan lainnya. Sedangkan Basarnas 1389. Nah, ini Basarnas butuh juga nakes, dokter, teknisi, mualim kapal, nakoda, masinis dan lainnya. Kementerian Perhubungan, tenaga teknis bidang transportasi darat, laut, udara, kereta api. Laut, udara, kereta api dan nakes. Mungkin maksudnya darat, laut, udara untuk kereta api, transportasi kereta api dan nakes ya. Terus ada Bawaslu 1984 formasi. Ada analisis hukum, analisis pengawasan analisis pengawasan, auditor dan lainnya. Kementerian Sosial ada tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Kemensos di sini 266 formasi teman-teman ya. Jadi pastinya teman-teman yang ada di Kementerian Agama pastinya juga menyambut dengan sukacita ya, dengan gembira terkait formasi ini, karena di sini ada tersedia untuk guru, dosen, penyuluh. Ini untuk formasi CPNS ya. Oke, kita lanjut ke siaran pers dari BKN. Nah, ini suratnya jika kita lihat teman-teman ya, ini dirilis pada 18 April. Kalau 18 April itu terbilang masih baru teman-teman ya. Ini nomor 005 ini ya, dikeluarkan di bulan April 2024, Jakarta 18 April 2024 tahun 2024 BKN. Nah, ini perlu diketahui teman-teman semua. Di tahun 2024 BKN tidak melakukan pendataan ulang non ASN. Nah, informasi sebelumnya yang keluar yang mana teman-teman diminta untuk mengecek itu sebenarnya updating data teman-teman ya. Oke, jadi BKN tidak melakukan pendataan ulang non ASN. Proses pendataan non ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Pendataan non ASN merupakan tindak lanjut dan dari berlakunya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Meskipun Pak Menpan yang baru itu memberikan tangguhan teman-teman ya, honor masih boleh dipakai. Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN.
Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi pada waktu itu teman-teman ya, pada tahun 2022 di mana instansi yang sudah melakukan pendataan memberikan data-datanya terkait jumlahnya. Setelah itu diminta lagi memberikan data finalnya yang dilengkapi dengan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir dan tenaga non-ASN, karena ada jabatan-jabatan tertentu yang boleh didata pada waktu itu. Pada kanal informasi, jadi itu disampaikan ya hasil akhirnya pada kanal informasinya. Selanjutnya hasil pendataan non-ASN telah disampaikan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan non-ASN pada masing-masing Biro SDM, BKD, BKPSDM, BKPP instansinya. Nah, ini buat teman-teman yang seringkali bertanya di kolom komentar, apakah saya terdata atau tidak? Nah, di sini sudah ada instruksi langsung dari BKM. Teman-teman bisa mengecek terkait pendataan atau hasil pendataan non-ASN pada masing-masing Biro SDM, BKD, BKPSDM, BKPP instansinya. Jadi jelas teman-teman ya perintahnya. Pejabat pembina kepegawaian atau disingkat PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non-ASN. Jadi saat ini ya sedang melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Jadi ini yang sudah masuk data final dari instansi itu kembali diverifikasi teman-teman ya, kembali diverifikasi oleh BKN yang pastinya ada dalam database BKN. Nah selanjutnya BKN tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2024. Kebijakan mengenai pendataan non-ASN selanjutnya, nah selanjutnya ya akan diatur dalam RPP, Rancangan Peraturan Perundang-undangan Manajemen ASN, yang kita nantikan teman-teman ya, karena diinformasikan sebelumnya itu akan terbit akhir April atau awal Mei. Nah jadi teman-teman pokoknya pantau terus aja channel ini teman-teman ya. Nanti kita akan share tentang RPP Manajemen Undang-Undang ASN, karena itu hal yang penting. Karena RPP Manajemen ASN ini teman-teman ya merupakan turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Oke, dan ini setelah ditandatangani secara elektronik teman-teman ya oleh Bapak Nanang Subandi. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.